Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Nurul Fuadah Majid. Saya nurse FUFU. Saya dari Komite Mutu Rumah Sakit Unhas untuk khusus bagian pasien safety. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait apa sih sebenarnya itu pasien safety dan seberapa penting dalam penerapan pasien safety di Rumah Sakit Unhas. Baik, adik-adik sekalian, kita langsung ya. Jadi yang pertama kita menjelaskan dulu terkait kebijakan ya, kebijakan dari pasien safety itu sendiri. Nah, ini ada beberapa kebijakan. Nah, yang pertama itu sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 44 tentang rumah sakit, kemudian Permenkes 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu, dan lebih spesifik lagi itu pada Permenkes 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Nah, ini ada beberapa Permenkes yang lain yang menunjang juga, diantaranya adalah untuk standar akreditasi rumah sakit. Itu dijelaskan pula terkait bagaimana implementasi pasien safety. Nah, itu sudah diatur pada tahun 2022. Nah, baik. Untuk definisi pasien safety itu sendiri adalah insiden ya atau kejadian yang tidak disengaja atau kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Ingat ya, jadi poinnya adalah yang terjadi pada pasien ya. Nah, itu tadi definisinya. Nah, selanjutnya adalah menurut standar IPSG atau International Patient Safety Goals, patient safety ini dibagi menjadi 6 sasaran keselamatan pasien. Nah, ini kita akan jelaskan secara detail. Ya, jadi kita lanjut saja. Jadi yang pertama itu tentang identifikasi pasien dengan benar. Nah, bagaimana sih cara identifikasi pasien dengan benar? Ya, contohnya ya. Jadi kita kalau di Rumah Sakit Unhas untuk melakukan identifikasi pasien dengan benar, itu kita berdasarkan SOP yang diterapkan di rumah sakit, itu kita menanyakan minimal 2 pertanyaan. Yang pertama, menanyakan nama pasien ya, kemudian yang kedua menanyakan tempat tanggal lahir pasien ya, kemudian setelah itu kita melakukan melihat kecocokan dengan gelang pasien. Pada saat menanyakan nama dan tanggal lahir pasien, kita melihat cocok enggak nama dengan tanggal lahir pasien di gelang pasien itu sendiri ya. Kemudian kita melihat juga rekam medik pasien ya. Jadi tetap harus melihat rekam medik pasien. Nah, kemudian kapan saja sih kita harus melakukan identifikasi pasien? Nah, yang ini kapan saja ya, pasti sebelum melakukan atau melakukan tindakan ke pasien. Contoh tindakannya seperti apa? Sebelum memberikan obat ya, harus memeriksa dulu namanya, nama pasien ya, tanggal lahir pasien, itu harus sesuai ya. Kemudian sebelum melakukan transfusi darah ya, transfusi darah. Kemudian sebelum pengambilan darah ya, tetap harus ditanyakan namanya, nama pasien siapa, ibu namanya siapa ibu ya, kemudian tanggal lahir pasien. Pokoknya sebelum melakukan tindakan-tindakan yang lain, pemasangan infus dan yang lain-lainnya, seperti itu. Oke. Nah, kami di Rumah Sakit Unhas untuk penanda gelang pasien ya, itu kita ada 2 warna. Yang pertama itu warna biru. Biru itu khusus pasien laki-laki ya. Kemudian gelang yang berwarna pink itu khusus pasien wanita. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan pasien anak-anak ya atau bayi? Sama saja ya. Yang membedakan adalah jenis kelaminnya saja. Jadi anak-anak, kalau misalkan ada pasien anak atau bayi laki-laki
itu tetap warna biru ya. Kita kasih warna gelang identitasnya itu warna biru. Kemudian untuk wanita itu warna pink ya, seperti itu. Nah, ini untuk tanda risiko. Jadi kami di Rumah Sakit UNHAS itu ada yang namanya tanda risiko ya, apakah itu dia fall risk ataukah ada alergi ya. Ini ada beberapa untuk tanda risiko. Nah, ini semua tanda risiko ini akan dipasang di gelang pasien. Jika misalkan ada alergi ya, itu warna merah ya. Ada apalagi namanya penanda, jadi ada kayak stiker tanda risiko yang diberikan di gelang pasien ya. Nah, itu tadi identifikasi pasien dengan benar. Nah, yang kedua adalah komunikasi efektif. Nah, ini komunikasi efektif yang dimaksud dalam IPSG ini adalah komunikasi antar petugas ya, atau PPA, pemberi profesional pemberi asuhan ya. Dalam hal ini dokter, perawat ya, dan apoteker ya, dan profesi yang lain seperti itu ya. Jadi nah, di komunikasi ini ada yang namanya TBAK, SBAR ya. Nah, ini TBAK itu singkatan ya, TBAK. Jadi T-nya itu tulis, B-nya itu baca kembali, kemudian K-nya itu adalah konfirmasi ya. Nah, untuk pelaporan ini sesuai kebijakan rumah sakit itu dilaporkan paling lambat 1 kali 24 jam telah terkonfirmasi oleh DPJP ya. Contoh ya, jadi misalkan ada laporan di rawat inap ya, pasien tiba-tiba penurunan kesadaran misalkan ya, kemudian perawat yang lagi bertugas di unit itu melaporkan ke DPJP. Namun kan DPJP-nya tidak ada di tempat. Nah, itu perawat menelpon ya by phone ke DPJP. Dok, izin melaporkan keadaan pasien atas nama ini terjadi penurunan kesadaran dengan kondisi ada sesak ya. Kemudian melaporkan yang lain-lainnya dan laporan tersebut direspon oleh DPJP. Nah, ada instruksi juga pastinya oleh DPJP. Untuk pasien atas nama ini diberikan tindakan bla 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 bla. Nah, setelah terkonfirmasi, nah dilakukanlah instruksi dokter tersebut dituliskan dalam aplikasi ya. Kalau sudah pakai aplikasi ya, kita di rumah sakit kita sudah pakai aplikasi. Nah, itu dituliskan dalam aplikasi dan kemudian dilakukan penatalaksanaan ke pasiennya. Nah, dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, DPJP tersebut harus melakukan tanda tangan ya, atau kalau di aplikasi kami ada namanya kolom validasi. Nah, itu harus diisi oleh DPJP sebagai bukti bahwa memang tindakan tersebut sah ya, valid ya, untuk diberikan oleh kepada pasien seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh saja. Jadi ada yang lain juga namanya pelimpahan wewenang. Jadi ini sebenarnya bisa dilakukan pelimpahan wewenang DPJP terhadap residen, karena kan kami ada peserta didik di rumah sakit ya. Jadi tapi residen yang memiliki kompetensi atau dia sudah semester akhir ya, tetapi tetap walaupun sebenarnya diberikan pelimpahan wewenang oleh DPJP, tapi tetap DPJP harus mengetahui atau harus melakukan supervisi kepada residen yang telah melakukan tindakan yang sudah diberikan wewenang seperti itu ya, itu. Nah, yang ketiga adalah obat yang harus diwaspadai ya.
dalam hal ini obat yang harus diwaspadai adalah high alert ya. Jadi poin ini sebenarnya ada yang namanya LASA atau look alike sound alike ya. Jadi maksudnya ini look alike sound alike ya. Kalau kita melihat nama obatnya ya, itu hampir sama ya. Dikatakan sound alike ya pada saat pengucapan, pada saat kita sebut nama obat tersebut itu hampir juga sama. Nah itu maksudnya. Tapi fungsi atau kegunaan obat tersebut itu berbeda ya. Kita langsung ke contoh saja. Jadi kalau untuk contohnya ya, jadi kalau salah satu contohnya adalah seperti Lotrison atau Lotrimin ya. Ada Lotrison atau Lotrimin itu kan hampir sama ya. Jadi kalau untuk kita menyebutnya atau kita melihat tulisannya ya, itu kayak hampir sama. Padahal sebenarnya obat ini berbeda ya. Contoh Coumadin atau Camadrin ya. Atau yang lebih hampir mirip lagi deh, pentobarbital atau penobarbital ya. Ini hampir sama tulisannya, hampir sama penyebutannya, tapi fungsinya berbeda. Nah ini kalau pentobarbital dan penobarbital itu kan sama-sama obat anestesi ya, sama-sama ada obat anestesi, tapi untuk penggunaannya pasti akan berbeda ya. Dan melihat pasien juga, kasusnya juga kita lihat juga ya. Itu yang maksud dari look alike sound alike ya. Dan di rumah sakit kita juga itu tidak boleh melakukan tidak boleh singkat-singkat penulisan ya. Untuk melakukan penulisan di aplikasi maupun misalnya yang manual ya, itu tidak boleh disingkat-singkat. Contoh misalnya dokter menulis Humalog 4U garing 2U garing 6U. Nah itu kan tidak jelas ya, U itu apa ya. Nah kami di rumah sakit Unhas itu tidak boleh melakukan singkat-singkat kata seperti itu. Jadi harus harus ditulis secara lengkap ya. Jadi Humalog 4 unit, jadi bukan 4U lagi ya, 4 unit ya, seperti itu, supaya untuk tenaga kesehatan yang lainnya juga paham ya untuk peresepan obat pasien ya. Itu tadi yang ketiga. Nah sekarang yang keempat. Yang keempat ini terkait checklist keselamatan operasi ya. Jadi di kamar operasi itu ada yang namanya sign in atau sebelum operasi ya. Ada namanya time out atau sebelum insisi. Nah yang terakhir ada namanya sign out atau sebelum menutup luka operasi. Nah kita akan jelaskan satu-satu ini. Jadi untuk sign in atau sebelum anestesi itu petugas biasanya ya pasti yang pertama harus tetap menanyakan identitas pasien. Jangan sampai kita tidak menanyakan identitas pasien, kita salah operasi pasiennya ya. Harusnya operasi di ginjal, tahu-taunya operasi di kepala. Nah itu fatal sekali. Makanya pertama-tama kita harus tetap menanyakan identitas pasien. Ibu namanya siapa? Bapak namanya siapa? Tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahirnya Ibu tanggal 17 Agustus 1945 Ibu. Oke. Kalau misalkan sudah terkonfirmasi, oke, sudah selesai berarti untuk identifikasi pasiennya. Nah, harus jelas juga, harus pasti sisi mana yang akan dilakukan pembedahan ya. Yang mana sih yang mau dioperasi ya? Ginjalnya kah? Ya ginjal itu kan ada kiri kanan ya, atau jantung kah atau kepala kah? Ya harus jelas, harus sudah dipastikan bahwa sisi mana yang harus akan dilakukan pembedahan ya. Kemudian harus tepat prosedur ya. Ini ya tentunya harus tenaga-tenaga yang kompeten ya, yang melakukan
prosedur di dalam kamar operasi. Ingat, yang biasa terlupakan juga adalah dilakukan informed consent, ya. Kita harus tetap melakukan informed consent. Nah, ini kalau sesuai standar akreditasi yang harus melakukan informed consent ya harus DPJP, ya, atau informed consent ini bisa dilakukan oleh residen, tapi residen yang tahap akhir atau sudah yang semester akhir itu bisa melakukan, ya. Nah, harus menanyakan juga ada alergi kah, ya. Terserah, alergi makanan, alergi obat-obatan. Nah, itu harus dilakukan identifikasi, harus ditanyakan secara detail ya ke pasien supaya nanti pada saat prosedur itu kita bisa sesuai dengan standar, ya, berjalan dengan baik seperti itu. Nah, itu untuk sign in. Nah, untuk time out ya sebelum insisi. Jadi ini pasiennya sudah dalam kamar operasi. Tadi kan kalau untuk sign in itu masih di bagian luar kamar operasi, ya. Nah, ini kalau time out di dalam kamar operasi. Jadi dalam kamar operasi itu untuk proses time out itu harus dilakukan ada namanya konfirmasi anggota tim. Jadi harus tetap perkenalan siapa operatornya, ya, operator utama harus perkenalan, ya, operator utamanya siapa, ya. Jadi harus perkenalan satu-satu. Perawat insisinya perawat sirkulernya siapa, itu harus jelas siapa-siapa yang ikut dalam operasi tersebut, seperti itu, ya. Kemudian harus nah ini antisipasi jika terjadi kejadian kritis. Jadi ada troli emergency yang harus tetap standby dalam kamar operasi jika misalkan ada tiba-tiba ada penurunan kesadaran atau kejadian yang tidak diharapkan oleh pasien, ya, tiba-tiba terjadi ya keadaan yang tidak diharapkan lah, ya. Nah, itu bisa diantisipasi dengan sarana kayak troli emergency yang sudah tersedia. Nah, penggunaan antibiotik dan lain-lain. Nah, ini sudah dalam proses pembedahan, ya, proses bedah dalam kamar operasi. Nah, sign out yang terakhir sebelum menutup luka operasi. Jadi ini harus dilakukan konfirmasi, ya. Apa yang harus dikonfirmasi? Jumlah instrumen atau BHP, ya, yang dilakukan oleh yang digunakan oleh perawat scrub, ya, dan instrumen, ya. Itu harus dipastikan, ya. Jangan sampai kita tidak tahu, ya, kita tidak mengecek itu, tidak melakukan konfirmasi, tahu-tahu ternyata gunting, ya, atau pisau bedah itu tersimpan dalam misalnya perutnya pasien. Setelah kita melakukan pembedahan, ternyata kita tidak mengecek semua itu, ya, ternyata ada pisau bedah ataupun gunting, ya, tertinggal di dalam. Nah, itu fatal sekali, ya, terjadi. Nah, ini tuh bisa saja terjadi kalau misalnya tidak dilakukan prosedur yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Nah, itu untuk checklist keselamatan pasien. Nah, yang kelima itu terkait infeksi dikurangi, ya, kejadian infeksi yang harus dikurangi. Nah, di sini ada 3 poin, ya, 3 poin yang perlu diingatkan lagi kembali, ya, walaupun sebenarnya mungkin adik-adik sekalian sudah dapat. Jadi yang pertama tahu 6 langkah cuci tangan, ya, kebersihan tangan menurut WHO, ya. Tahu, ya, bagaimana 6 langkah tersebut, ya. Jadi untuk ini kita praktekkan, ya, sama-sama, ya. Jadi untuk 6 langkah itu, ya, yang pertama caranya seperti ini, ya. Membersihkan telapak tangan dulu, ya, telapak tangan, mengusap telapak tangan. Kemudian yang kedua adalah punggung tangan, ya, secara bergantian, ya, kelihatan, ya, semua, ya. Kemudian yang ketiga adalah sela-sela jari, ya, seperti ini, ya, sela-sela jari.
Setelah itu yang keempat, buku-buku jari. Ya, kelihatan ya. Kemudian yang kelima adalah ibu jari, ya, secara bergantian yang pasti. Nih, caranya. Kemudian kuncup, ya, ujung jari. Nih, dia tidak merapat, jadi ada sela sedikit ya, seperti ini. Diputar searah jarum jam. Oke, itu tadi 6 langkah cuci tangan ya. Jadi adik-adik sekalian bisa menerapkan ini pada saat melakukan praktek ya stase di rumah sakit Unhas. Karena untuk 6 langkah ini pasti ada monitoring yang dilakukan oleh teman-teman di komite PPI ya. Jadi monitoringnya itu bukan hanya ke pegawai saja, tidak. Jadi monitoringnya ini dilakukan juga kepada peserta didik yang melakukan stase di rumah sakit Unhas. Itu tadi ya untuk 6 langkahnya. Nah, yang kedua apa? Penggunaan APD sesuai indikasi. Jadi untuk penggunaan APD ini harus jelas ya. Jadi kalau kita pakai masker ya tentunya kalau pakai masker sebaiknya yang lagi flu, yang lagi batuk supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana ya, tidak menularkan ke teman, keluarga atau pasien yang lain ya tentunya harus memakai masker ya, memakai masker. Nah, untuk APD yang lainnya itu bisa nanti akan dijelaskan lebih detail lagi untuk komite PPI ya, tapi harus jelas. Jadi kalau untuk menggunakan APD ya sesuai dengan indikasi seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah penerapan etika batuk ya atau bersin. Mungkin sudah ada ya yang tahu bagaimana caranya untuk bagaimana sih kita bagaimana kita gerakannya mungkin ya, caranya ya, bagaimana sih untuk supaya tidak menularkan virus pada saat kita batuk ataupun bersin ya. Nah, untuk caranya ya, untuk etika batuk ini caranya ya yang pertama menggunakan masker pastinya ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu menutup mulut atau hidung dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jadi seperti ini gerakannya. Ya. Sudah paham ya. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian menutup mulut ataupun hidung dengan tisu ya. Jadi kalau ada tisu kita pakai ya untuk menutup mulut dan hidung kita ya, supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana ya, seperti itu. Nah, itu untuk etika batuk ya. Nah, yang terakhir juga mungkin saya tambahkan terkait 5 moment ya, supaya kita paham kapan sih sebenarnya kita harus mencuci tangan ya. Jadi kalau misalnya standar WHO itu kan ada 5 ya. Jadi yang pertama ingat saja, jadi untuk gampang mengingatnya ini yang 5 ini, 2 sebelum, 3 setelah ya. 2 sebelum ini sebelum menyentuh ya atau kontak dengan pasien, itu sebelum ya. Terus yang kedua sebelum melakukan tindakan keperawatan ya, tindakan medik ya kepada pasien, ini sebelum ya. Tadi kan saya bilang 2 sebelum, 3 setelah, artinya kan sebelum sudah selesai ya. Jadi yang ketiga itu artinya setelah melakukan tindakan ya, tindakan medis ataupun tindakan keperawatan ke pasien ya. Kemudian yang keempat itu setelah lagi ya, setelah menyentuh atau kontak dengan pasien ya. Kemudian yang kelima tadi saya bilang 2 sebelum, 3 setelah. Artinya yang kelima adalah setelah bersentuhan atau kontak dengan lingkungan sekitar pasien ya. Itu ada 5. Jadi ingat saja ya, 2 sebelum, 3 setelah ya, itu kuncinya. Oke, itu 5 moment. Nah, itu tadi yang kelima ya untuk infeksi. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu terkait resiko jatuh pada pasien ya.
Nah, kalau berdasarkan kebijakan atau pedoman yang kami terapkan di Rumah Sakit Unhas terkait resiko jatuh, ini ada 3 form ya yang atau 3 tools yang sudah dijalankan atau diterapkan di Rumah Sakit Unhas. Jadi yang pertama itu untuk pasien dewasa kita memakai untuk penilaian resiko jatuhnya itu kita memakai skala jatuh Morse ya. Kemudian untuk yang penilaian jatuh pada anak kita memakai Humpty Dumpty. Kemudian yang untuk lansia ya psikiatri itu memakai geriatri ya. Nah itu. Nah kemudian untuk tanda resiko, kalau misalkan nanti adik-adik sekalian ke rawat inap, terus kemudian di bed pasien itu terlihat ada tanda resiko bagian kakinya pasien ya, bagian kaki pasien itu ada biasanya yang digantung untuk penanda resiko pasien. Jadi di situ ada warna merah, ada warna orange maupun ada warna hijau. Nah, kalau misalkan dia warna hijau berarti resiko jatuh pada pasien itu ringan, rendah, ya. Ya, artinya kesadarannya masih bagus, ya. Masih kompos mentis, masih bagus lah ya. Diajak bicara, menjawab langsung dengan menjawab dengan tepat, dengan baik ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia sudah misalnya warna merah, artinya kan memang dia tanda risikonya sangat berisiko jatuh pasiennya. Jadi, kalau sudah tahu pada pasien tersebut tanda risikonya merah ya atau berat, artinya perawat ataupun dokter harus melakukan tindakan upaya supaya pasiennya tidak jatuh dari tempat tidur, seperti itu ya. Apakah handrailnya harus selalu, contoh ya ini kalau pasien dengan tanda risiko berat ataupun sedang itu misalnya harus selalu diobservasi, handrail pasien harus selalu naik ya, tidak boleh turun, karena bisa saja kalau misalnya dia handrailnya turun ya di bed pasien handrailnya turun tidak terpasang, itu bisa saja jatuh ya. Karena tidak ada pengamannya, apalagi kalau misalnya dengan pasien yang gelisah ya, nah itu beresiko besar, resiko tinggi banget untuk pasien jatuh ya dari tempat tidur ya. Ya, itu tadi untuk IPSG ya, International Patient Safety Goals, itu ada 6 sasaran. Nah, ya. Nah, ternyata di pasien safety itu ada yang namanya jenis insiden ya. Jenis-jenis insiden keselamatan pasien. Nah, ini kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi untuk jenis-jenis ya berdasarkan PMK 11 tahun 2017 dibedakan menjadi 5 ya. Ada yang namanya KPC atau kondisi potensial cedera ya. Ini juga didukung oleh WHO ya. Jadi ada 5 KPC, potensial cedera kondisi potensial cedera. Kemudian yang kedua KNC, kejadian nyaris cedera. Kemudian KTC, kejadian tidak cedera. Yang keempat kejadian tidak diharapkan, atau KTD yang terakhir adalah kejadian sentinel ya, seperti itu. Nah, mungkin ada bertanya, nurse untuk apa sih itu KPC, apa itu KNC, KTC, KTD maupun sentinel ya. Jadi ini kita jelaskan satu-satu ya. Jadi kalau kondisi potensial cedera itu adalah kondisi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kejadian sentinel atau selain dari proses penyakit atau kondisi pasien itu sendiri ya. Contoh misalkan ada apoteker ya, contoh ya, apoteker meletakkan obat pasien ya, obat pasien di atas meja serah terima dengan cara berdampingan tanpa adanya identitas pasien ya. Nah, pada saat pengambilan obat tersebut
petugas yang lain ya, misalkan petugas apoteker yang lain mengambil salah satu obat pasien ya tanpa melakukan konfirmasi juga. Tapi kan dua-dua obat tersebut berada dalam satu meja tanpa identitas pasien. Nah, itu bisa saja terjadi potensial cedera. Karena apa? Tidak dilakukan identifikasi pasien. Ya, harus tetap melakukan identifikasi pasien. Ya, dan kenapa bisa dikatakan potensi? Karena menyimpan obat pasien tersebut ya di satu tempat ya, dan tidak ada penanda baik nama pasien maupun tanggal lahir pasien. Padahal kondisi pasien ini sangat-sangat berbeda ya, mohon maaf. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu bisa saja terjadi potensial cedera seperti itu ya. Nah, saya kasih kasus lagi ya. Jadi kayaknya lebih bagus saya kasih kasus. Jadi nanti bisa langsung ditebak ya. Jadi apakah ini KNC, KTC maupun KTD ya, ataupun sentinel ya. Jadi misalkan seperti ini lagi. Ada kasus pasien masuk di rawat inap. Ya. Jadi pasien masuk di rawat inap, kemudian obatnya sudah ada dari farmasi, misalkan ya, obatnya sudah ada dari farmasi. Kemudian apoteker melakukan serah terima obat ke perawat ya, perawat. Kemudian dari perawat memberikan obat tersebut ke pasien. Namun ternyata pada saat obat tersebut berada di pasien tersebut mengatakan bahwa, loh, kok obat saya warnanya tidak sama ya dengan yang saya minum kemarin. Nah, ternyata setelah pasien mengatakan seperti itu, pada saat perawat mengecek ya, ternyata memang salah ya, salah pemberian obat. Jadi harusnya obat yang diberikan ini harusnya ke pasien A, ternyata ke pasien B. Nah, kesalahannya apa? Tidak dilakukan identifikasi pasien, identifikasi ya betul, identifikasian untuk apakah obat ini betul ke ibu A-nya ya, bukan ke ibu B-nya, seperti itu. Jadi harus tetap dicek, betulkah ini obat misalkan obat asamifenamat ini betul tidak ya untuk ke ibu Ani misalkan. Ya harus dicek lagi nama dengan tanggal lahir pasien ya, supaya sesuai atau tepat tepat obat ya, seperti itu. Nah, itu namanya apa kalau seperti itu kasusnya? Jadi pasiennya yang protes, yang merasa bahwa terjadi kesalahan pada obat. Itu masuk kejadian apa? Jenis insiden apa? Ya, KNC ya, KNC. Jadi kejadian nyaris cedera ya. Jadi obat ini belum sampai diminum ke pasiennya ya. Jadi belum sampai. Nah, misalkan lanjut lagi ya ceritanya. Kan perawatnya sudah kasih obat ke pasien ya. Nah, kemudian pasiennya ini meminum obat tersebut tanpa mengecek ya, tanpa menyadari bahwa obatnya ternyata tidak sesuai atau salah ya. Pasien sudah meminum, tapi ternyata pasiennya tidak terjadi cedera. Nah, itu masuk kejadian insiden apa? Jenis insiden apa? Ya, KTC ya. Jadi namanya adalah kejadian tidak cedera. Jadi pasiennya sudah minum ya, tapi tidak ada efek apa-apa ke pasiennya, tidak ada sesak, tidak ada muntah, mual ya, itu tidak ada. Itu namanya kejadian tidak cedera. Nah, lanjut lagi. Misalkan pasien kan sudah meminum obatnya. Ternyata selang mungkin 4 jam ya, misalnya pasiennya minum di pagi hari ya,
ternyata efeknya itu kelihatan pada siang hari misalkan. Ternyata pasien ada ruam merah ya, disertai dengan mual muntah ya. Nah, itu termasuk jenis insiden apa? Ayo, jenis insiden apa itu? Iya, betul sekali. Jadi namanya adalah kejadian tidak diharapkan ya. Jadi ingat, kejadian tidak diharapkan itu ditandai dengan adanya efek atau adanya cedera pada pasien ya. Ya, itu kan tadi sudah ada cedera ya. Jadi ada efeknya. Ketika misalnya dia minum obat yang salah, kemudian dia ada efek misalkan dia mual, muntah ya, cedera karena ada banyak ruam merah dalam di tubuhnya. Nah, itu kan sudah termasuk dalam kategori jenis insiden kejadian tidak diharapkan ya. Nah, lanjut lagi. Jadi contoh kayak tadi ya, ada ruam, ternyata dia ruam, mual, muntah, kemudian jelang kurang dari 1 jam ya, pasien ternyata ada sesak ya, kemudian tidak lama sesak, ada keluhan sesak, susah bernafas ya, ternyata pasiennya meninggal ya, pasiennya meninggal. Nah, itu termasuk apa? Ya, kejadian sentinel ya, betul sekali. Nah, itu yang namanya kejadian sentinel. Jadi selain pasien meninggal, untuk kejadian sentinel itu bisa juga dikatakan sentinel jika ada cacat permanen ya, cacat permanen. Dikatakan sentinel apabila pasien itu meninggal dengan memang ada kesalahan dalam prosedur. Nah, kemudian adanya cacat permanen. Contoh, saya kasih contoh ya. Misalkan ada pasien yang mau dioperasi ya, operasi mata ya. Rencananya yang mau dioperasi adalah mata sinistranya, kirinya ya, sinistra ya. Ternyata petugas tidak melakukan identifikasi pasien. Yang dioperasi mata yang mana? Mata kanan ya, mata kanan. Nah, harusnya kan kiri ya tadi ya, tapi tidak melakukan identifikasi pasien, ternyata yang dilakukan operasi adalah mata kanan. Nah, setelah dilakukan dioperasi, kemudian ternyata itu salah operasi dan mau mengembalikan fungsi mata yang kanan ya, yang dari tadinya normal, kemudian ternyata pada saat mau dikembalikan itu ternyata tidak 100% kembali, atau dalam artian tidak bisa melihat lagi. Nah, itu bisa dikatakan kejadian sentinel atau cacat permanen ya. Itu ya, gitu. Paham ya semua ya. Jadi saya ingatkan lagi, jadi untuk jenis insiden itu dibagi menjadi 5. Ada namanya KPC, kejadian potensial cedera. Yang kedua ada namanya kejadian nyaris cedera atau KNC. Yang ketiga ada namanya KTC atau kejadian tanpa cedera. Yang keempat kejadian tidak diharapkan atau KTD. Dan yang terakhir adalah kejadian sentinel ya, seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, kalau misalnya untuk kejadian ini bagaimana prosesnya ya. Nah, kalau kita melihat dari panduan Kementerian Kesehatan ya, jadi kalau di PMK 11 juga di PMK 11 tahun 2017 juga dijelaskan bahwa untuk kejadian potensial cedera KPC, KNC maupun KTC itu cukup diselesaikan untuk penyelesaiannya ya. Itu cukup diselesaikan atau dilakukan investigasi sederhana oleh kepala instalasi di unit tersebut ya, itu. Nah, ini untuk gradingnya warna biru dan hijau ya, warna biru dan hijau. Nah, kalau misalkan pada saat di grading ternyata warnanya warna kuning dan warna merah ya, nah, atau kejadian tidak diharapkan dan kejadian sentinel ya,
itu harus dilakukan investigasi oleh tim investigasi yang dibentuk oleh komite mutu ya berdasarkan PMK ya. Nah, kemudian melakukan investigasi pada kasus tersebut ya. Itu untuk grading kuning dan merah. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi, Kak, untuk waktu pelaporan hasilnya itu kapan? Ya, itu berapa lama? Kalau untuk grading biru itu harus dilaporkan kurang dari 7 hari kerja. Ya. Jadi untuk hasil investigasi sederhananya itu 7 hari kerja sudah harus ada hasil investigasinya dari unit, ya. Nah, kalau untuk grading hijau itu 14 hari kerja. Ya, untuk grading hijau 14 hari kerja. Nah, kalau untuk grading kuning ya, warna kuning dan warna merah itu 45 hari kerja. Itu dilakukan investigasi secara detail ya, secara kompleks, secara lengkap ya, seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, nurse, bagaimana kita melakukan grading ya, melakukan grading seperti itu. Nah, kalau untuk melakukan grading itu pasti kita melihat probabilitas kali dikali dampak ya. Jadi jelas ya, kalau di PMK 11 tahun 2017 itu probabilitas yang dimaksud itu berapa kali kejadian tersebut terjadi di unit itu ya. Jadi memang ada pembagiannya secara rinci. Ada yang kalau misalkan dia sudah sering, misalkan 5 kali dalam 5 kali dalam sebulan, atau itu yang paling parah ya, yang paling sering. Nah, ada juga yang paling jarang. Yang paling jarang itu keterangannya di situ mengatakan bahwa 1 kali dalam setahun misalkan, atau 1 kali dalam 5 tahun. Nah, itu paling jarang. Nah, dampaknya apa? Ya disesuaikan ya, kayak tadi itu kan, kayak contoh saja untuk dampaknya untuk KTD misalkan, dia kan ada cedera ya, dampaknya apakah misalnya ada cedera, tidak ada cedera, kemudian ada namun tidak ada cedera namun tidak signifikan, pokoknya ada lebih detailnya seperti itu dijelaskan ya, gitu untuk melakukan grading. Jadi harus tetap melihat probability kali dampak. Nah, hasilnya muncullah 4 grading tadi ya, biru, hijau, kuning dan merah ya, seperti itu. Oke, nah untuk alur pelaporan kita di Rumah Sakit Unhas, jadi semua orang berhak melaporkan jika ada insiden, baik itu pegawai, pimpinan, peserta didik ya, itu bisa. Security, cleaning service, semuanya. Pasien maupun keluarga pasien itu semuanya bisa melaporkan insiden ya, keselamatan pasien. Oke. Nah, itu ketika laporannya masuk setelah diisi oleh pelapor, itu kita masuk di komite mutu pasien safety, kemudian dilakukan kecocokan grading ya. Kita melakukan grading apakah dia warna kuning, merah, hijau atau biru. Kemudian setelah kita menentukan gradingnya, nah karena kalau setelah menentukan penentuan grading ini kan, ini yang menentukan kita apakah langsung ke kepala instalasi atau harus membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi gitu ya. Nah, kalau misalnya hijau dan biru itu dilakukan investigasi sederhana oleh kepala instalasi, kemudian hasilnya ya, hasil investigasinya outputnya ada rekomendasi yang diusulkan oleh kepala instalasi, kemudian dilakukan tembusan ke kami komite mutu, dan komite mutu melakukan follow up terkait rekomendasi yang diusulkan oleh unit ya terkait masalah tersebut. Nah, kalau untuk grading kuning atau merah itu kita langsung membentuk tim investigasi sendiri ya. Biasanya kita melibatkan komite
medik, komite keperawatan, komite farmasi, ya tergantung kasusnya seperti apa ya. Nah, kemudian setelah dibentuk tim ini melakukan RCA ya, root cause analysis. Jadi setelah melakukan root cause analysis itu pasti akan menghasilkan suatu rekomendasi ya, rekomendasi untuk kasus tersebut. Nah, setelah itu koordinasi dengan komite mutu dan kemudian melakukan pelaporan hasil RCA oleh tim investigasi. Nah, setelah itu kasus yang grading merah ataupun kuning itu akan kami laporkan, komite mutu akan melaporkan ke Kementerian Kesehatan setiap bulan, akhir bulan berjalan ya. Itu pasti kami akan laporkan karena itu dalam bentuk evaluasi juga untuk Kementerian Kesehatan terhadap proses di pasien safety ya, terkait pasien safety di rumah sakit, seperti itu. Itu ya alurnya dari pelapor sampai dengan laporan tersebut itu dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Nah, ini untuk yang dilaporkan itu untuk grading merah dan kuning saja ya. Kalau untuk biru dan hijau tidak dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Itu cukup jadi pembelajaran untuk di unit rumah sakit apalagi ya. Jadi itu cukup bisa diselesaikan lah, itu dalam cakupan bisa diselesaikan oleh internal di rumah sakit atau unitnya ya, seperti itu. Ya, jadi itu ya, jadi tadi alur. Nah, kalaupun nanti adik-adik sekalian mau melaporkan, misalkan nih dalam adik-adik melakukan sementara melakukan magang atau stase di rumah sakit Unhas. Nah, kemudian menemukan misalkan ada insiden ya, entah KKPC, KNC, KTC, KTD maupun Sentinel di rumah sakit, boleh melaporkan pada link di bawah ini ya. Nanti kami akan proses ya, intinya dilaporkan saja dulu lah, dilaporkan di bawah di link di bawah ini, kemudian nanti akan kami proses dan kemudian kami akan seperti tadi ya alurnya ya, apakah itu grading hijau, biru, kuning ataupun merah ya. Nah, jangan khawatir, pada link kami ini kami tidak mencantumkan, kami tidak akan tahu siapa pelapornya ya, karena kami tidak mencantumkan nama pelapor dan tidak secara otomatis melihat identitas pelapor. Misalkan by email ya, pakai email untuk misalkan lewat handphone mengisi link. Nah, itu kan biasanya kalau isi kuesioner itu kan biasa otomatis terbaca emailnya staf yang melaporkan atau mengisi kuesioner itu. Tapi kami di aplikasi ini, di link ini kami tidak melihat identitas pelapor ya yang melaporkan insiden ini ya. Jadi betul-betul kami tidak tahu siapa yang akan melaporkan insiden ini. Apakah pimpinan, staf, peserta didik? Ya, kami tidak tahu. Dan kami memang di komite mutu itu memang ya tidak penting juga ya siapa, karena kan kami di komite mutu itu fokus pada perbaikan sistem ya. Jadi bukan tugas kami untuk memberikan hukuman atau sanksi, itu bukan tugas kami. Jadi kami berfokus pada sistem, perbaikan sistem, entahkah kebijakannya yang mau diperbaiki atau alurnya atau prosedurnya mungkin ya, standar prosedurnya di unit ataupun rumah sakit. Nah, itu kami fokusnya ke situ ya, seperti itu. Nah itu tadi linknya ya, link untuk pelaporan insiden. Yang perlu adik-adik pahami juga bahwa semua data pelaporan itu dirahasiakan ya, dirahasiakan. Jadi kami tidak boleh menyebarkan informasi-informasi terkait insiden-insiden yang terjadi di rumah sakit, kecuali memang sesama tim ya pasti tahu ya, harus tahu kalau sesama tim investigasi ya, yang tadi yang saya bilang dibentuk tim ya pasti. Tapi kalau untuk disebarluaskan apalagi disosialisasi ke unit itu tidak boleh ya, berdasarkan PMK
itu tidak boleh menyebarluaskan insiden yang terjadi, ya, seperti itu. Nah, untuk pengisian pengisian linknya, ya. Pengisian linknya itu kan ada nama pasien, ya, itu diinput saja nama pasiennya, kemudian nomor RM-nya pasien, ya, kemudian umurnya berapa, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, terus penanggung biaya pasiennya itu apakah dia BPJS kah, ya, kemudian dia ada dia corporate kah, ya, perusahaan atau bagaimana, kemudian tanggal mendapatkan pelayanan. Jadi tanggal mendapatkan pelayanan ini yang dimaksud adalah tanggal masuk rumah sakit, ya, pada saat pasien masuk rumah sakit. Nah, ada rincian kejadiannya, ya, tanggal dan waktu insiden. Jadi beda, ya, tadi tanggal masuk rumah sakit pasti beda dengan tanggal terjadi insiden. Bisa saja misalkan tanggal 9 pasien masuk mendapatkan pelayanan, tapi ternyata insidennya terjadi di tanggal 12 misalkan. Nah, itu tanggal, jadi tanggal insidennya itu dimasukkan di tanggal 12, ya, 12 Agustus misalkan, contoh. Nah, insidennya apa? Insidennya itu apakah pasien jatuh kah, salah identitas pasien kah, ya, itu harus jelas di situ, ya. Kemudian kronologisnya, nah ini kronologis harus secara detail, kalau bisa per jamnya, kalau bisa, ya, kalau bisa dijelaskan apa yang terjadi, ya, yang tadi saya jelaskan bahwa harus secara detail. Misalnya pemberian obatnya di misalnya jam 1 siang, kemudian 2 jam berikutnya tidak ada perubahan, ternyata di jam 4 pasien mulai mual, ya, jam 5 terjadi muntah, ya, harus sedetail itu, ya. Jadi harus jelas, kronologisnya harus jelas, ya, supaya nanti pada saat misalkan kita tidak tahu nantinya kemudian laporan tersebut masuk dalam kriteria grading kuning ataupun merah, nah itu kan tim investigasi akan terbantu dari kronologis yang jelas tadi, seperti itu, yang detail, ya. Nah, jenis insidennya tadi kan sudah dijelaskan, ya. Jadi ada KTD, KNC, KPC, KTC, dan kejadian sentinel. Harus jelas juga di situ insiden pada pasien apa, pasiennya internaka, obgyn atau apa, bedah harus jelas. Dan dampak insidennya dia ada apakah dia meninggal pasiennya, kemudian ada cedera berat, ringan, atau tidak cedera sama sekali. Nah, itu tinggal diklik saja, ya. Nah, ini probabilitas yang saya tadi bilang, ada yang sangat jarang, sampai dengan sangat sering. Yang tadi saya bilang, bisa saja mungkin kejadian jatuh terjadi 3 kali pasien jatuh dalam sebulan misalkan. Nah, itu harus diklik, berarti sangat sering, ya. Kemudian orang yang pertama melaporkan siapa? Perawatkah, dokterkah, atau nakes yang lain, ya, ataukah keluarga pasien, bisa, ya. Kemudian insiden menyangkut pasien, misalkan di mana dirawat pasiennya, ya, apakah dirawat inap, ICU, atau di UGD, atau di ruangan lain, ya, seperti itu. Nah, insiden menyangkut tempat insidennya di mana? Ya, di sini kan ada 2, ya. Jadi pilihannya itu dalam gedung atau di luar gedung, ya. Dalam gedung, ya, bukan di luar gedung. Dalam gedung fasilitas kesehatan. Nah, kemudian unit penyebab terkait tersebut adalah unit apa? Misalkan kan terjadi kesalahan identitas pasien. Nah, unit terkait kan dari admisi, ya. Jadi kan admisi yang melakukan penginputan identitas pasien. Nah, itu diklik bagian admisi, ya, admisi. Jadi terjadi kesalahan di identitas pasien. Nah, kemudian tindak lanjutnya. Jadi yang dimaksud ini tindak lanjut pada saat terjadi itu, apa yang kita lakukan? Apakah langsung menelpon admisi untuk konfirmasi hal tersebut, ya? Nah, itu ditulis dalam kolom tindak lanjutnya teman-teman yang melaporkan, ya. Kemudian tindak lanjutnya itu siapa yang melakukan? Misalkan perawat, ya, atau dokter, atau apoteker, atau nakes lain, ya, atau siapapun itu ditulis di situ siapa yang melakukan tindak lanjut tersebut, ya. Kemudian yang terakhir adalah apakah kejadian ini sudah pernah terjadi? Ya, ditulis saja ya atau tidak, seperti itu, ya. Nah, setelah itu ya sudah submit, kirim datanya.
Jadi data tersebut akan otomatis masuk ke dalam sistem kami dan kami akan mengolahnya, menganalisanya, melakukan grading ya. Yang tadi saya bilang sesuai alur, kita melakukan grading dan selanjutnya akan diproses. Seperti itu. Ya. Prinsipnya sebenarnya untuk pasien safety ya, itu kami ada namanya no blaming, ingat, no shaming dan no name. Jadi sebenarnya tidak penting sebenarnya siapa yang harus melaporkan, kami tidak berfokus di itu. Kami tidak berfokus, tapi kami berfokus pada sistem, perbaikan sistem ya. Yang tadi saya bilang, kami tidak menjudge, kami tidak mencari tahu apalagi ya siapa yang akan melaporkan ya, tapi kami fokus pada bagaimana supaya proses pelayanan di Rumah Sakit Unhas itu bisa berjalan dengan baik ya, dengan melihat regulasi, aturan ya, SPO-nya, alurnya ya, semua itu kami berfokus pada itu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang sempat saya sampaikan terkait pasien safety. Mudah-mudahan adik-adik sekalian paham ya. Karena komunikasi yang baik adalah ketika pemberi informasi menjelaskan dengan baik dan penerima informasi menerima dan mengerti apa yang disampaikan oleh pemberi informasi ya. Jadi saya harap adik-adik sekalian paham apa yang saya sudah sampaikan terkait pasien safety, implementasi pasien safety di Rumah Sakit Unhas. Semoga nanti, karena kami kan ada juga program monitoring, jadi sewaktu-waktu kalau saya melakukan tracer monitoring ke unit dan kemudian kita bertemu, nah bisa saja saya akan langsung tanya kepada adik-adik ya. Tadi terkait 6 sasaran pasien ya. Nah, pastinya ada juga cuci tangan ya. Ingat cara cuci tangan yang baik dan benar, dan kapan saja kita harus mencuci tangan dengan baik dan benar ya. Itu semua pasti saya akan tanyakan kembali ya, tentang materi yang saya sampaikan ya. Direview ceritanya ya, seperti itu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Ya. Sukses adik-adik sekalian selama proses magangnya, proses tasenya di Rumah Sakit Unhas. Ingat etikanya sebagai peserta didik ya. Dan itu saja mungkin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua.